Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, sebelum Bu Ika masuk ke materi utama, yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel YouTube Sport Mansaneba. Lalu kalian bisa juga find us on Instagram @sportmansaneba. Jadi untuk Q&A, kalian bisa drop comment section di Instagram Sport Mansaneba atau bisa dengan direct message di Sport Mansaneba. Oke, kita Bu Ika masuk ke materi hari ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Kalau di materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu masuk ke KD 3.5, baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 tingkat SMP. Oke, sebelumnya apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar yang akan Bu Ika klik selanjutnya? Jadi ketika kalian melihat gambar-gambar yang akan Bu Ika tampilkan nanti, coba kalian bayangkan itu dalam kondisi seperti apa. Yang pertama, ada gambar Agung Hercules. Kira-kira fitur badannya seperti apa, status gizinya bagaimana, apakah kurus, gemuk, berotot, dan sebagainya. Coba kalian deskripsikan dan juga kalian jawab di comment section YouTube. Oke, selanjutnya ada Adrai. Jadi badannya lebih besar daripada Agung Hercules tadi. Kira-kira bisa mendapatkan badan seperti ini itu dengan latihan yang bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan juga di comment section YouTube. Nah, selanjutnya, tadi ada binaragawan, sekarang ada binaragawati. Menurut kalian, apa pendapat kalian tentang wanita yang memiliki otot yang kekar seperti laki-laki? Nah, untuk informasi bahwa massa otot wanita itu tidak bisa membesar sebesar massa otot pria. Jadi meskipun antara perempuan dan laki-laki memiliki program latihan weight training atau latihan beban eksternal di gym itu sama, tetapi progres perkembangan massa otot dari wanita dan laki-laki ini tidak sama. Jadi normalnya massa otot dari wanita itu tidak bisa sebesar massa otot laki-laki. Jadi kalian tahu apa penyebab dari binaragawati ini memiliki otot yang besar? Jika tidak ada yang tahu, sebenarnya hal ini dilakukan atas bantuan dari doping atau suntik hormonal. Dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita apabila dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, kira-kira gambar ini dalam kondisi tubuh yang bagaimana? Status gizi yang bagaimana? Apakah normal, kurus, berlebih, obesitas, atau sangat obesitas? Silakan drop comment in section YouTube. Selanjutnya, ini kesukaan kita semua, Ji Chang-wook. Kira-kira bagaimana fitur tubuhnya, kondisi tubuhnya, status gizinya? Dilanjutkan dengan gambar Mbak Suzy. Nah, menurut kalian Mas Ji Chang-wook dan Mbak Suzy ini dalam kondisi status gizi yang seperti apa jika dilihat dari gambarnya? Oke. Nah, selanjutnya ada Ami. Kira-kira ini masuk kategori apa? Normal, kurus, sangat kurus, atau berlebih mungkin? Nah, ini juga. Dan last picture. Ini kira-kira dalam kategori apa? Kurus atau sangat kurus? Sekedar info, gambar ini Bu Ika ambil di Google dengan keyword anoreksia nervosa. Nah, apa itu anoreksia nervosa? Anoreksia nervosa merupakan suatu penyakit di mana sistem metabolisme tubuh itu dalam kondisi yang tidak normal. Nah, meskipun kalian makan sehari itu 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi ketika metabolisme tubuh terlalu cepat, maka akan mempercepat proses pembakaran lemak. Akhirnya apa? Kondisi tubuh akan menjadi kurus seperti ini. Nah, perubahan metabolisme itu disebabkan oleh pola makan yang berubah drastis dan dilakukan dalam jangka panjang. Misalkan, awalnya kalian itu makan sehari 3 kali. Tetapi karena ingin kurus yang ekstrim, kalian tuh menurunkan pola makan hanya sehari sekali dan makan 1 buah apel misalkan selama 1 bulan penuh. Nah, otomatis metabolisme tubuh kalian yang awalnya normal akhirnya menjadi terganggu.
entah itu berubah menjadi lebih lambat atau lebih cepat. Nah, hal itu yang ditakutkan. Beberapa orang akhirnya terkena dampaknya, yaitu yang pertama anoreksia nervosa ini. Berdasarkan gambar-gambar di slide sebelumnya, manakah tubuh yang ideal menurut kalian? Coba kalian jelaskan alasannya di comment section YouTube ini, oke? Nah, berdasarkan gambar-gambar tadi bisa disimpulkan bahwa status gizi itu merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Status gizi didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien atau nutrisi atau gizi. Ada 6 kategori status gizi menurut Kementerian Kesehatan berdasarkan perhitungan IMT, Indeks Massa Tubuh. Di antaranya, yang pertama ada sangat kurus. Yang kedua, kurus. Jangan self focus stray kids ya. Yang ketiga ada normal. Yang keempat, massa tubuh berlebih. Yang kelima, obesitas. Dan yang keenam, sangat obesitas. Oke, di pembelajaran sebelumnya ketika tatap muka, ada teman-teman kalian yang bertanya, Bu, ketika seseorang sudah mengalami berat badan yang sangat obesitas, apakah bisa diturunkan berat badannya? Jawabannya bisa. Namun ketika tubuh sudah sangat obesitas, harus diperlukan bantuan eksternal selain dari internal. Yang pertama alternatifnya adalah sedot lemak dulu. Nah, untuk sedot lemak ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, artinya berjangka. Jadi misalkan di bulan ini dia melakukan sedot lemak. Nah, harus dilakukan 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Karena apa? Akan mempengaruhi elastisitas kulit ketika dilakukan secara terus-menerus dan juga tidak baik bagi tubuh. Jadi selain pola makan yang diperbaiki, juga harus dibantu dengan bantuan eksternal seperti sedot lemak tadi. Oke, cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh bagaimana? Nah, perhitungannya adalah massa tubuh dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya bisa kalian cocokkan di tabel ini, BMI Cuts Off in Singapore. Oh ya, ini berlaku untuk dewasa usia di atas 20 tahun. Sebenarnya untuk perhitungan usia kalian juga hampir sama. Oke, contoh perhitungan status gizi menggunakan IMT. Jadi di sini ada seseorang bernama David, memiliki berat badan 54 kg dengan tinggi badan 157 cm. Berapakah IMT dari David? Jawabannya, jadi tinggi badan yang cm tadi dirubah jadi meter. Jadi 157 cm dijadikan meter, 1,57. Berat badannya tetap dalam satuan kilogram. Nah, perhitungannya 54 dibagi 1,57 dikuadratkan, hasilnya 21,9. Nah, 21,9 ini dalam kategori apa? Silakan kalian lihat di tabel. Nah, dalam kategori normal. Jadi, David ini memiliki status gizi normal. Oke, berdasarkan penjelasan di atas, tolong hitunglah status gizi kalian menggunakan IMT. Dan jangan lupa kategorikan ke dalam status mana IMT kalian. Selanjutnya, perubahan status gizi disebabkan oleh yang pertama adalah pola makan atau diet. Jadi tolong jangan mispersepsi mengenai diet. Diet itu bukan makanan yang pola makan yang sesedikit-sedikitnya, tidak. Jadi sebenarnya pola makan yang sehat itu disebut dengan diet. Jadi apapun makanan yang kalian makan dan itu sehat, itu dinamakan diet. Jadi bukan makan sehari sekali itu dinamakan diet, salah ya. Jadi pola makan sehat itu yang artinya diet. Karena banyak masyarakat ini salah persepsi bahwa diet itu mengurangi pola makan, tidak. Nah, untuk makanan di sebelah kanan itu yang sangat dianjurkan, dan yang kiri yang seharusnya kalian kurangi. Jadi yang berlemak, gorengan dan sebagainya boleh dimakan secukupnya, apalagi di usia kalian, usia masa pertumbuhan dan perkembangan. Itu dianjurkan juga, tetapi tidak boleh berlebih. Harus disuplai dengan makanan yang sebelah kanan. Makanan-makanan yang lebih sehat. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu gaya hidup atau lifestyle.
Nah, agar status gizi kalian itu ke arah yang lebih baik, dianjurkan untuk memiliki gaya hidup yang sehat, yang banyak aktivitas, misalkan olahraga dan sebagainya. Jangan sampai kalian ketika pandemi COVID-19 ini sibuk saja rebahan di kamar. Karena apa? Itu akan mempengaruhi perubahan status gizi kalian. Yang awalnya misalkan baik menjadi kurang baik. Yang awalnya dari sehat menjadi tidak sehat. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu lingkungan atau environment. Jadi, semakin bersih lingkungan atau semakin sejuk ruangan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi status gizi kalian. Tetapi ketika lingkungan kalian kotor, misalkan kamar berantakan, rumah berantakan, terus banyak sampah berceceran, itu juga akan mempengaruhi perubahan status gizi dan status kesehatan kalian. Jadi, diusahakan ketika kalian berada dimanapun, itu harus di lingkungan yang bersih. Misalkan ketemu sampah, ya diambil, dibuang di tempatnya. Karena hal kecil yang kita lakukan akan berpengaruh besar ke masyarakat luas. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu status sosial atau social status. Jadi, semakin tinggi status sosial seseorang, juga semakin tinggi status gizinya. Itu korelasinya. Jadi, semakin makmur pekerjaan orang tua kalian, misal mendapatkan pendapatan yang tetap setiap bulannya, itu juga akan mempengaruhi status gizi kalian ke arah yang lebih baik. Tetapi beda cerita ketika keadaan keluarga, ekonomi keluarga itu kurang, akhirnya berdampak ke keluarganya. Dan status gizi pun juga akan semakin menurun. Kita masuk ke poin terakhir yaitu komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ada 8 komponen kebugaran jasmani, diantaranya daya tahan, kekuatan, kecepatan, daya ledak atau power, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, dan koordinasi. Nah, bentuk latihannya seperti apa? Untuk bentuk latihan daya tahan, yang pertama adalah cycling atau bersepeda, yang kedua jogging, yang ketiga renang. Jadi, untuk bentuk latihan daya tahan itu sistemnya menggunakan sistem aerobik. Jadi, olahraga dalam durasi jangka panjang dengan irama yang medium itu merupakan bentuk latihan dari daya tahan atau endurance. Selanjutnya, bentuk latihan dari kekuatan atau strength. Yang pertama, push up. Yang kedua, sit up. Jadi ini merupakan weight training menggunakan beban internal atau beban tubuh sendiri. Untuk push up ini untuk membentuk kekuatan otot lengan. Sit up kekuatan otot perut. Selanjutnya, ada squat thrust atau squat jump. Terus ada back up dan ada pull up. Ini contoh-contoh menggunakan beban internal atau beban tubuh sendiri. Kalau misalkan menggunakan beban luar, ya latihan menggunakan barbel, dumbbell, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk latihan dari kecepatan atau speed, sprint, dan juga lari zigzag atau shuttle run. Yang berbau-bau lari itu merupakan bentuk latihan dari kecepatan. Selanjutnya, bentuk latihan daya ledak atau power. Daya ledak atau power ini merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Nah, latihannya apa? Latihan weight training menggunakan beban eksternal dengan irama yang cepat. Dan ini adalah latihan plyometrics atau latihan kombinasi menggunakan box dengan mayoritas gerakan jumping. Jadi plyometrics ini fokusnya untuk meningkatkan power otot tungkai. Selanjutnya, bentuk latihan kelincahan atau agility, yaitu menggunakan ladder drill atau tangga kelincahan, dan juga ada lari zigzag. Bentuk latihan kelentukan atau flexibility, yaitu stretching. Jadi ketika kalian sebelum melakukan olahraga atau exercise, kalian biasanya diawali dengan stretching atau warming up. Gerak-gerakannya seperti ini. Dan selanjutnya, bentuk latihan dari keseimbangan, balance. Nah, ada posisi kapal terbang, posisi berdiri dengan satu kaki, dan sebagainya, posisi yoga. Dan bentuk latihan koordinasi atau coordination. Jadi koordinasi ini merupakan koordinasi antar panca indera, misalkan antara tungkai dengan mata,
lengan dengan mata, dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah kecaburan atau sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Okay, I think enough for now. Thank you for attending our channel Sport Mansaneba. Hope you enjoy and like it. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di channel Sport Mansaneba. Lalu find us on Instagram @sportmansaneba. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.